Selamat pagi anak-anak. Materi MPLS pagi ini SMP Negeri 1 Sumono ingin memaparkan tentang strategi belajar yang efektif. Nah, latihan belajar yang efektif itu, pembelajaran efektif merupakan sebuah proses perubahan seseorang dalam tingkah laku dari hasil pembelajaran yang ia dapatkan dari pengalaman dirinya dan dari lingkungannya, yang membawa pengaruh, makna, dan manfaat tertentu pada dirinya. Dan ada beberapa ciri-ciri pembelajaran yang efektif. Yang pertama yaitu adanya komunikasi aktif atau interaksi antara pembelajar dengan si pengajar. Kemudian yang kedua adanya perubahan positif baik dari pengetahuan, sikap maupun keterampilan pada diri si pembelajar atau siswa. Kemudian yang ketiga bersifat menyenangkan, dan yang keempat adalah pencapaian belajar dititik beratkan pada proses dan menghubungkan materi belajar dengan kehidupan nyata. Kemudian selanjutnya, nah kita akan sampai di pembelajaran di masa pandemi. Nah, karena di masa pandemi ini kita mempunyai beberapa aturan dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu pembelajaran dalam jaringan. Kita di SMP Senisas tercinta kita ini ada yang pertama kelas digital atau kelas yang berupa WA Group atau Google Classroom. Kemudian yang kedua yaitu tatap muka digital atau kita biasanya menggunakan dengan Zoom meeting. Dan yang ketiga yaitu menonton video pembelajaran atau pembelajaran melalui YouTube channel. Selanjutnya bentuk pembelajaran yang kedua adalah pembelajaran tatap muka yang terbatas. Nah, pada pembelajaran ini kita harus selalu menunggu izin dari Disdikbudpora Kabupaten Semarang dan juga dari gugus Covid khususnya Kecamatan Suwowo. Selanjutnya, tips-tips belajar yang baik dan benar. Yang pertama, dalam diri siswa harus tertanam motivasi diri yang tinggi untuk tetap selalu meningkatkan pembelajaran yang baik dan benar. Selanjutnya, dalam pembelajaran ini kita tidak bisa lepas dengan selalu menggunakan kuota HP internet dengan bijak, karena di masa pandemi ini kita kegiatan tatap muka sangat terbatas. Jadi beberapa kegiatan memang kita gunakan secara daring. Selanjutnya, pengaturan waktu dalam mengerjakan tugas itu juga sangat berdampak dalam tips pembelajaran yang baik dan benar. Selanjutnya, terus menggunakan media dan sumber-sumber yang relevan yang terkait dengan media pembelajaran. Kemudian hindari belajar secara berlebihan. Baik, terima kasih. Semoga dalam strategi pembelajaran kali ini anak-anak dapat memahami bagaimana cara belajar dengan baik dan strategi pembelajaran yang ada di SMP Negeri 1 Sumono. Materi kali ini mengenai tentang pengenalan kurikulum di SMP Negeri 1 Sumono. Apa sih kurikulum itu? Kurikulum yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan isi dan bahan pelajaran serta tata cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum yang digunakan di SMP Negeri 1 Sumono adalah kurikulum 2013 atau yang sering disebut juga dengan Kurtilas. Nah, di kurikulum 2013 adalah kurikulum yang lebih menekankan untuk mendorong peserta didik mampu lebih baik dalam melakukan observasi
Adapun beberapa penilaian kriteria ketuntasan skala minimal adalah 0 sampai 100. Kemudian untuk semua KKM di SMP Negeri 1 Suwono menerapkan 75 untuk beberapa mata pelajaran. Penilaian dalam K13 atau Kurtilas meliputi 3 aspek, yaitu yang pertama adalah penilaian sikap, kemudian yang kedua penilaian pengetahuan, dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Nah, di sini ada hal yang sangat penting sekali yang ingin saya sampaikan kepada anak-anak, itu jadwal pelajaran tatap muka ataupun daring semester 1 SMP Negeri 1 Suwono. Ini ada contoh bagaimana cara membaca jadwal pelajaran di SMP Negeri 1 Suwono. Karena dalam penulisan jadwal ini akan sangat berbeda tentunya ketika masih di SD dan masuk ke jenjang selanjutnya di SMP tentunya. Nah, ini ada beberapa contoh. Yang pertama, untuk yang sudah digaris diberikan tanda panah warna biru itu untuk kelas 7A jam keempat pada jam 9.15 sampai jam 9.55 ada kode D7. Nah, cara membacanya jadwal adalah ada dua. Yang pertama, D itu untuk kode guru, kemudian 7 itu untuk kode mapel. Nah, itu berlaku untuk semua mata pelajaran. Nah, kemudian D itu untuk kode Bapak Tunggul Adi Wirakusuma SPD, kemudian 7 itu untuk kode mapel IPS. Sesuai dengan contoh cara membaca jadwal tersebut, untuk kelas 7A jam keempat pada pukul 9.15 sampai pukul 9.15 yaitu jadwalnya pelajaran